Gila nih Infinix, desainnya cakep banget, performa juga udah asik. Padahal nggak sampai 1,5 juta. Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini gue pengen bahas ini nih, itel Infinix Smart 10 Plus yang harganya nggak sampai 1,5 juta. Tapi di kelas harga segini sih gue lebih pilih itel City 100 atau Infinix Hot 60i. Ya, tapi kalau pilih ini juga sebenarnya nggak salah sih. Ini juga recommended, karena di harga nggak sampai 1,5 juta, desain HP ini paling mahal. Kelihatan kayak HP Sultan belasan juta. Desainnya tuh kayaknya terinspirasi dari iPhone 17 series ya. Ya minimalis berkelas sih kalau menurut gue. Kelihatan keren ya desain kamera island-nya. Bodinya sendiri masih dari bahan plastik dengan permukaan bodi di finishing matte. Bikin saat diusap tuh berasa halus lembut mewah gitu. Keren kan? Keren kan? Untuk frame bodinya masih bahan plastik juga, dibuat flat datar dengan tepian membulat. Jadi bikin saat digenggam tuh nggak berasa tajam bersudut. Kalau di sisi bawah HP masih disediain port audio untuk earphone, ada port charger, lubang mic utama, dan juga speaker. Kalau lihat sisi atasnya, ada speaker kedua. Nih, HP kelas harga nggak sampai 1,5 juta nih. Terus audionya juga udah tune by DTS ya, supaya suaranya lebih sauron. Kalau kualitas suaranya sebenarnya udah termasuk bagus ya. Cuman karakter suaranya bagian vokalnya tuh over gitu ya, terlalu kuat. Terlalu kencang aja gitu bagian vokalnya. Bassnya udah ada berasa dikit, terus detailnya juga cukup kedengeran dengan baik di suara volume maksimal. Kayak gini suaranya. Kalau lihat sisi kanan bisa ditemuin ya tombol volume dan sensor sidik jari yang jadi satu sama tombol power. Performa baca jarinya juga cepat dan akurat. Sementara di sisi kiri cuma ada slot kartu, di mana slot kartunya ini udah triple ya, udah bisa baca micro SD hingga 2 TB. Ya yang pasti sih untuk desain dan build quality ini udah cakep banget di kelas harga HP di bawah 1,5 juta. Dan kalau untuk lihat bagian desain depannya juga ini udah keren ya. Dia tuh udah pakai punch hole display ya, walaupun bezel bawahnya masih agak tebal ya. Wajar sesuai harga. Nggak kayak HP murahnya merek Korea itu yang masih pakai layar gaya lama. Ini layarnya udah kekinian. Layarnya masih pakai panel IPS 6,67 inch dan resolusinya masih SD+. Tapi refresh rate layarnya udah canggih nih, udah smooth banget, udah 120 Hz. iPhone aja masih 60 Hz, ini udah 120 Hz. Dan kualitas layarnya juga udah termasuk bagus ya, nggak kebiruan, nggak kekuningan. Udah enak dilihatnya di mata. Dan kalau dibawa keluar ruangan juga masih cukup terang. Ya tapi layarnya standar kayak HP-HP Infinix yang terjangkau lainnya ya. Layarnya cuma masih bisa maksimal mengenali 5 sentuhan bersamaan ya. Tapi udah responsif banget kok, baik untuk multitasking maupun main game. Dimana kalau menurut gua maksimal 5 sentuhan itu nggak masalah ya. Karena gue sendiri kalau main HP tuh maksimal 4 jari. 2 jempol dan 2 telunjuk, itu pun pada saat main game. Sisanya 1 jari atau 2 jari pas lagi cubit-cubit. Kalau sendiri gimana? Dan untuk performa ini juga udah bikin puas sih kalau menurut gue. Di kelas harga 1,5 juta ini udah berasa oke banget. Buat multitasking nyaman karena RAM-nya lega. Buat main game juga cukup asik berkat chipset ngebut Unisoc T7250. Sayang aja storage-nya yang udah berasa lega 128 GB tapi masih pakai teknologi eMMC, belum UFS. Jadinya kalau pada saat loading pas pertama kali nyalain HP, terus loading pada saat buka game, buka aplikasi besar gitu ya, itu nunggunya lebih lama. Tapi kalau udah kebuka gamenya lancar buat main, kayak game Mobile Legends nih, udah bisa main dengan settingan grafis maksimal di grafis map tinggi dan frame rate-nya juga tinggi. Ya sayangnya HP ini nggak support FPS counter yang biasa gue pakai ya, jadi nggak bisa kasih lihat berapa FPS pas lagi main gini. Tapi kelihatan udah lancar kan? Yang pasti sih ini HP udah bisa banget loh buat push rank. Kalau buat main game PUBG Mobile juga udah asik dengan grafis mulai dari Smooth Ultra, Balance Ultra, dan mentok di HD High. Dan yang lo lihat ini gue lagi main dengan settingan grafis Balance Ultra. Aman lancar kan? Ya sayang aja gyroskopnya masih virtual. Jadinya kalau gyro diaktifin nggak enak mainnya. Makanya gue mainnya manual. Yang pasti performa HP ini tuh udah enak banget ya buat main game baik yang ringan maupun yang sedang. Kalau game yang berat ya nggak kuat, jangan dipaksa. Dan HP ini baterainya udah termasuk awet banget loh. Mungkin karena kapasitasnya udah gede banget kali ya. Infinix Smart 10 Plus ini kapasitas baterainya udah 6000 mAh. Yang waktu gua tes ya, pakai aplikasi GFX Bench buat simulasi main game terus-terusan gitu. Hasilnya bisa bertahan hingga 689 menit atau sekitar 11 jam lebih. Terus gua tes juga ya dalam ruangan pakai koneksi internet WiFi buat main game Mobile Legends sejam tuh baterainya cuma berkurang 10%. Dan scoring TikTok selama sejam nonstop baterainya berkurang cuma 5%. Ini asli awet banget rasanya. Jadi buat lo yang kecanduan scroll
scrolling TikTok, ini bisa TikTokan sampai 20 jam. Dan kalau lo yang lagi sibuk push rank ya, bisa sampai 10 jam main nonstop di HP ini. Ya cuma buat ngecharge-nya aja sih, ini yang belum cepet. Masih termasuk lambat. Karena chargernya masih 18 watt ya, dengan baterai yang cukup besar 6000 mAh. Dimana waktu ngecas pakai charger bawaannya, selama setengah jam tuh baru keisi 21%. Setelah 1 jam terisi 39%, ditungguin 90 menit baru terisi 59%. Dan udah 2 jam baru terisi 78%. Ya kalau mau penuh 100%, butuh waktu sekitar 3 jam 6 menit. Lama ya ngecasnya HP ini, makanya tinggal tidur aja pas malam hari, paginya kan udah penuh, dan ini baterainya awet, jadinya nggak perlu bawa-bawa charger, udah kuat baterainya lebih dari sehari. Oh iya, ngomong-ngomong, Infinix Smart 10 ini udah punya sensor NFC ya, jadi HP ini bisa baca saldo e-money, udah gitu NFC-nya ini udah multifungsi, udah bisa jadi akses card, udah kayak HP kelas 3 jutaan ya, mantep banget NFC-nya. Kalau buat sensor dasar, kayak sensor cahaya untuk kecerahan layar otomatis ada dan responsif, sensor magnetik untuk kompas juga ada, dan HP ini punya sensor gyroskop, di mana gyroskopnya ini sayangnya masih virtual ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting udah ada gyroskopnya, walaupun masih virtual. Oh ya, di belakang yang dua kamera ini sebenarnya yang satunya itu bukan kamera ya, tapi sensor infrared. Yang bikin HP ini tuh bisa jadi remote universal, punya fitur remote control. Dan kalau HP ini dipakai buat jadi penunjuk jalan, pakai Google Maps ya, sinyal GPS-nya tuh udah cukup cepat dan akurat baca lokasi kita. Dan lokasinya benar-benar pas, nggak pakai geser-geser, nggak pakai loncat-loncat. Udah gitu baca petanya lebih mudah karena kita tahu menghadap arah mana di peta karena HP ini udah punya fitur kompas. Sayangnya sih di sektor kameranya ya, di kelas harga segini biasanya tuh kameranya udah 13 megapiksel, tapi ini kamera utamanya cuma 8 megapiksel aja dengan aperture lensa f1.8. Sementara untuk kamera depannya ukurannya standar 8 megapiksel dan dilengkapi dengan LED selfie flash, dan lampu flashnya ini bisa diatur loh tingkat terang lampunya. Ya untuk hasil foto-foto di kelas harganya ini udah termasuk bagus ya, walaupun bukan yang terbaik. Punya dynamic range yang cukup luas, tone warnanya juga cukup natural, bisa banget ngambil foto-foto dengan detail yang cukup baik. Padahal cuma 8 megapiksel ya, tapi hasilnya bagus kayak gini. Udah oke banget sih kalau buat foto-foto pakai mode auto di kondisi cahaya cukup ya. Dan kalau foto-foto pakai mode portrait juga jarang banget salah blur. Ya cuma kalau misalkan kondisi backgroundnya terlalu rumit, ada aja sih salah blurnya. Kayak yang lo lihat. Tapi untuk bagian kepala sampai pundak tuh jarang banget salah blur loh. Nah, kalau untuk foto mode malamnya ya udah nggak berasa kayak film horor ya, nggak kayak lukisan cat air, tapi masih belum bisa menangkap detail lampu dengan cukup baik. Dan kualitas fotonya masih cukup berasa banget noise-nya. Ya sesuai harga sih kalau gue bilang. Kalau untuk hasil foto-foto selfie-nya punya detail yang cukup baik dan akurasi warna yang cukup natural. Dan dynamic range-nya juga cukup lebar ya. Jadi kalau kita foto membelakangi langit, langitnya tuh terekspos dengan baik dan wajah kita nggak gelap. Dan kalau dipakai buat selfie portrait juga udah cukup rapi potongan blurnya. Jarang banget salah lah untuk foto-foto selfie portrait. Ya udah termasuk cakep kalau gue bilang. Ya bisa dibilang untuk foto-foto HP ini tuh hasilnya cakep ya. Berasa lebih dari harga yang dibayar. Cuma kalau untuk rekaman video, ya sesuai harga. Mau kamera depan atau kamera belakang, rekam videonya masih goyang. Kayak gini nih hasil rekaman videonya. Rekaman video pakai kamera depan kualitasnya kayak gini. Ya masih guncang ya, karena emang belum ada stabilisasi untuk rekaman videonya. Dan kalau lo lihat ya, untuk dynamic range-nya tuh masih parah, wajar. Karena ini HP kelas harga di bawah 1,5 juta. Tapi kalau ngelihat warna sih ini udah bagus ya, udah keren. Sementara kalau untuk perekaman video pakai kamera belakang kayak gimana, yuk kita coba. Ini dia nih, perekaman video pakai kamera belakang Full HD 30 fps. Sebenarnya bisa sampai 2K 30 fps, tapi orang Full HD 30 fps-nya aja guncang kayak gini, jadi ya kita tesnya Full HD 30 fps aja. Nah, kalau lo lihat ya, untuk pindah fokusnya dia udah lumayan bagus ya. Nggak loncat pindah fokusnya, lumayan smooth. Dan detailnya kalau buat rekam video tuh kayak gini tuh. Udah cakep sih kalau gue bilang. Dynamic range-nya ya masih parah ya, karena ini HP kelas harga nggak sampai 1,5 juta. Jadi dynamic range-nya berasa kurang. Kalau ngeliat langit tuh putih doang, padahal langitnya ini lagi langit mendung ya, banyak awannya. Dan Infinix Smart 10 Plus ini tuh udah pakai Android yang full ya, bukan yang Go Edition lagi. Dan ini Androidnya udah Android 15. Ya tapi gue nggak tahu ya, nggak ada informasi sama sekali dari Infinix-nya bakalan dapat software update Android itu berapa kali, nggak ada. Tapi saran gue sih jangan ditungguin, jangan diharapin ya. Udah Android 15 juga udah bagus kok. Udah mulus banget, udah smooth banget buat penggunaan harian. Yang pasti untuk XOS 15-nya ini udah punya tampilan yang rapi dan juga smooth banget performanya. Dan fiturnya juga banyak loh. Ya walaupun belum ada fitur AI-nya ya.
Nih, HP ini punya fitur Always On Display, padahal layarnya IPS. Ya, walaupun cuma 10 detik aja, tapi lumayan banget, lumayan berguna. Terus HP ini juga punya fitur X-Clone atau pengganda aplikasi gitu, untuk menggandakan aplikasi sosial media dan juga aplikasi chatting. Ada juga fitur Dynamic Bar untuk menampilkan informasi penting dari bagian area kamera depan. Udah kayak iPhone gitu. Dan ini banyak banget loh fungsi dari Dynamic Bar-nya. Sayangnya walaupun performanya udah oke banget, tapi HP ini tuh nggak punya fitur game mode. Jadinya kalau misalkan ada notifikasi, ya keganggu itu main gamenya. Terus juga HP ini tuh belum punya fitur bypass charging layaknya HP-HP Infinix lainnya. Dan masih banyak lagi fitur-fitur lainnya yang belum gue bahas di HP ini. Lo cobain aja kalau lo udah beli. Oh iya, lupa. Satu lagi nih. HP ini tuh udah tersertifikasi IP64 rating. Udah tahan debu dan cipratan air. Jadi kalau hujan nggak perlu khawatir HP-nya rusak. Yang penting HP-nya nggak kerendam air. Intinya di kelas harga di bawah 1,5 juta, ini HP tuh ngasih banyak banget dari apa yang kita bayar ya. Ya walaupun kekurangannya juga ada aja. Kayak kamera utamanya yang masih 8 megapiksel, terus ngecasnya juga masih mesti ditinggal tidur. Masih lama banget gitu. Dan pokoknya segitu aja deh videonya. Semoga informasinya bermanfaat. Gue pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ya pokoknya kalau butuh HP di harga di bawah 1,5 juta, ya ini recommended. Ada NFC, RAM gede, storage luas, ya walaupun masih eMMC ya. Desainnya kece lagi.